Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang paling utama dan yang paling kita utamakan, mari bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan rasa puja dan syukur kehadiran Sang Maha Kholik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dalam kesempatan ini kita masih berikan suatu kesempatan untuk bersilaturahim, bermuajahah, meskipun hanya melalui sarana media. Dan alhamdulillah, dengan rasa syukur itulah mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita diakui menjadi umatnya dan mudah-mudahan nanti di yaumul akhir mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, izinkan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pentingnya tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam kehidupan sehari-hari adalah menjalankan segala perintahnya dan mampu untuk meninggalkan segala apa yang telah dilarangnya, termasuk mengerjakan ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lain yang bersifat wajib, termasuk puasa yang kita lakukan pada saat ini di bulan Ramadan, dan ini adalah hukumnya wajib. Maka dari itu mari bersama-sama kita laksanakan perintah Allah ini dengan ikhlas dan sabar, karena tujuan hidup kita di dunia ini sampai nanti di akhirat, prioritas kita adalah tentang adanya iman dan takwa. Ini yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Saya yakin dan percaya bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna dan sebaik-baiknya. Tapi yang membedakan manusia adalah iman dan takwanya. Ini yang menjadi satu prioritas manusia di hadapan Sang Kholik itu. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang terakhir itu yang berbunyi la'alakum tatakun, agar kamu menjadi bertakwa. Ini loh, puasa saja yang kita laksanakan ini semoga tujuan akhirnya adalah nanti menjadi orang yang bertakwa. Maka dari itu pengertian takwa jangan hanya kita menjalankan segala perintah dan meninggalkan larangannya, akan tetapi kita juga mampu untuk melaksanakan takwa itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam suasana apapun, dalam kondisi apapun. Sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan, ittaqillah haitsu makunta fatbi'i syai'ata hasanata tamhuha bi khuluqin nas bi khuluqin hasan. Hadis riwayat Tirmizi, yang artinya ittaqillah haitsu makunta, bertakwalah kamu dimanapun berada. Fatbi'i syai'ata hasanata tamhuha, dan iringilah kejelekanmu dengan kebaikanmu, maka kejelekanmu, kekuranganmu akan terhapuskannya. Bihulukin nas wa khuluqin hasani, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya dengan situasi dan kondisi apapun kita harus mengedepankan yang namanya iman dan takwa. Kemudian saya yakin bahwa kita hidup di dunia ini tentunya banyak kekhilafan, banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Maka dengan bertakwa itu insya Allah kejelekan itu nantinya akan terhapuskan. Dan karena kita hidup di dunia ini tidak lepas dari bermasyarakat, berhubungan dengan manusia, maka pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian arti luas kata takwa itu terdiri dari beberapa huruf. Di antaranya adalah 4 huruf. Ada huruf
ta, ada qaf, ada wawu, ada ya. Oke, mari kita tengok pada lembaran. Yang pertama adalah huruf ta. Ta ini diartikan adalah tawadu, rendah hati, tidak angkuh, tidak sombong, apa adanya. Merasa apa kelebihan kita, kurang kita, apapun yang diberikan Allah itu adalah cukup kita rendah hati. Jadi tidak perlu kita besar-besarkan, apa adanya, sederhana. Ini namanya tawadu. Kemudian huruf yang kedua, arti takwa adalah qanaah. Qaf, huruf qaf yang ini adalah qanaah, merasa cukup. Jadi merasa cukup yang diberikan oleh Allah, baik banyaknya, sedikitnya, semuanya adalah pemberian dari Allah, tergantung kita pensyukurannya. La ing sakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adabi lasadid. Nah, bersyukur nanti insya Allah akan ditambah, tapi ketika tidak bersyukur nanti malah justru azab. Maka apapun pemberiannya harus kita syukuri, itu namanya qanaah. Kemudian yang selanjutnya huruf takwa yang ketiga adalah wawu. Wawu adalah warok. Warok itu terhindar dari syubhat, lebih-lebih yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini harus kita jaga, harus hati-hati. Kemudian yang terakhir huruf takwa adalah hurufnya ya. Ya ini harus merasa yakin, yakin terhadap mati dan hidup, yakin terhadap kebenaran, yakin terhadap janji-janji Allah, yakin terhadap ketetapan Allah. Ini namanya yakin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, itulah pengertian takwa yang secara luas. Maka dari itu mari momentum di bulan Ramadan ini yang tidak lain tidak hanya tujuan puasa kita adalah mendidik jiwa kita, iman dan takwa kita, tujuan prioritasnya, agar nanti kita di hadapan Sang Kholik betul-betul mendapatkan prioritas derajat takwa yang kita inginkan. Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.